Waktu pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024 tinggal menghitung hari. Tapi, siapa yang bakal menjadi pendamping Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto masih menjadi teka-teki. Sempat terdengar isu Prabowo dan Ganjar bakal berduet. Tapi, isu ini langsung ditampik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurut Mega, Prabowo dan Ganjar bukanlah pasangan yang cocok. Muncul pula perkiraan tokoh Jawa Timur menjadi incaran. Bukan tanpa sebab. Pasalnya, Jawa Timur memiliki jumlah pemilih yang besar, yang mau tak mau bakal mempengaruhi kemenangan kontestan Pilpres nantinya. Nama Mahfud MD, Kofifa Indar Parawansa, dan Yeni Wahid pun disebut-sebut. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah berteman lama dengan Ganjar Pranowo. Tapi untuk menjadi pendamping Ganjar di Pilpres 2024, Mahfud enggan menjawab. Pak Ganjar teman saya sudah sejak tahun 2004. Satu kantor terus. Jadi bacawa presnya, Pak. Waduh. Buat Pak, untuk jadi bacawa pres. Mobil langsung mobil. Ini mobil. Oke ya, oke. Begitupun dengan Kofifa Indar Parawansa yang malu-malu untuk menanggapi namanya menjadi rebutan. Bu, dicari Pak Prabowo sama Ganjar. Gimana, Bu? Makanya aku mau ngomong dulu ada Pak Presiden. Dan Ibu hari ini senang banget nyebut kata presiden ya, Bu ya? Supaya sama ndak tanya maksud. Berbeda dengan Yeni Wahid, putri Presiden keempat RI Abdul Rahman Wahid ini mengaku siap menjadi cawapres. Bagi Yeni, yang terpenting adalah meneruskan cita-cita Gus Dur bekerja untuk rakyat. Dan yang paling penting kalau bagi saya adalah saya tetap bisa meneruskan perjuangan Gus Dur, mau dalam posisi di pemerintahan maupun di luar harus tetap berjuang untuk melindungi Gus Dur. Selama ini kalau dari awal kan kalau komunikasi dengan partai politik biasanya, ya. Kalau awal-awal dulu kan malah justru partai kecil yang sekarang akan membesar, PSI yang melontarkan gagasan pertama kali. Kalau kita lihat sejarahnya. Jadi kalau komunikasi dengan semua partai pasti tetap kita lihat aja nanti ini. Saya siap untuk jadi cawapres, siap juga untuk tidak jadi. Di luar dari ketiga nama tersebut, muncul pula nama lain, seperti putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Bapilu P3, Sandiaga Uno. Bahkan Gerindra mengaku bakal membawa nama Gibran dalam rapat bersama Ketua Umum Partai Koalisi untuk menentukan nama Cawapres Prabowo Subianto. Ini semua harus dibicarakan bersama-sama dengan partai koalisi. Tentu saja supaya keputusan ini menjadi keputusan bersama. Termasuk nama Mas Gibran dan nama-nama lain nanti oleh Pak Prabowo akan diajukan di atas meja untuk dibicarakan bersama-sama. Sementara itu P3 juga optimis. Ketua Bapilu partai itu, Sandiaga Uno, bakal dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Kita optimis akan terus kita perjuangkan Mas Sandi menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Dari beberapa nama-nama yang terus ya, dari sekian banyak nama lalu mengerucut 5, mengerucut ke 3 atau berapapun selalu ada nama Mas Sandi. Lalu, siapa yang bakal dipilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Apakah penentuan akan berjalan pelik dan diumumkan di ujung waktu pendaftaran? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, waktu pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024 tinggal menghitung hari. Tapi siapa yang bakal menjadi pendamping Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto ini masih menjadi teka-teki. Sejumlah nama beredar mulai dari nama Mahfud MD, Kofifa Indar Parawansa, Yeni Wahid hingga Gibran Rakabuming Raka serta Sandiaga Uno. Lalu kenapa Ganjar dan juga Prabowo belum juga menentukan wakilnya? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber kita di pagi hari ini. Sudah ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan juga ada politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pereira, serta ada juga pengamat politik yang juga Direktur Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Bang Andre, Bang Andreas, Mas Adi. Ya, selamat pagi, Adisti. Ya, ini kalau kita lihat ya, tinggal 9 hari lagi loh, waktunya sudah semakin mepet, semakin dekat.
Bang Andreas, saya ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, apa sih yang ditunggu? Apalagi koalisi sebelah menyebut kalau nama Gibran Rakabuming Raka ini namanya akan dibahas di Koalisi Indonesia Maju. Bang Andreas masih di mute? Ya, Mbak Adisti. Oke. Kalau waktu kan masih hari ini plus ya hari ini kan kita posisi tanggal 10 ya. Masih ada 9 hari plus tambah 19 sampai dengan 24 ya. Karena tanggal 25 itu kan terakhir pendaftaran. Jadi kita masih punya waktu 2 mingguan lah. Artinya masih cukup waktu untuk dipertimbangkan dan kemudian benar-benar diputuskan dari dalam tenggang waktu tersebut pasti akan diputuskan. Nah soal nama-nama ya kami ya di PDI Perjuangan dengan teman-teman partai yang mendukung Mas Ganjar kita fokus untuk mendukung Mas Ganjar. Saya sekarang ada di daerah ini, ada di Dapil, ada di NTT, dan ya saya juga mendengar, melihat apa yang perkembangan di masyarakat di Dapil saya, dan kita fokus untuk mendukung Mas Ganjar. Sementara keputusan untuk calon wakil presiden itu akan dibicarakan di tingkat ya pimpinan partai, dan kita yakin bahwa keputusan terbaik akan dilakukan diambil oleh pimpinan-pimpinan partai, Ibu Mega bersama para ketua umum partai. Oke, saat ini berarti masih mendengar suara akar rumput salah satunya di tempat Dapil Bang Andreas. Nah, Bang Andreas, apa sih yang menjadi pertimbangan kok sepertinya lama sekali ya? Apalagi nih nggak khawatir nama Gibran Rakabuming Raka ini akan dibawa namanya dalam rapat Koalisi Indonesia Maju, nggak khawatir? Kita sama sekali tidak khawatir karena kita fokus pada Mas Ganjar. Oleh karena dan keputusan untuk calon wakil presiden itu adalah wilayah pimpinan dan keputusan akan terbaik untuk Mas Ganjar, dan kita yakin dengan keputusan itu akan memenangkan Mas Ganjar. Oke, jadi nggak khawatir ya, betul ya, Bang Andreas? Sama sekali tidak khawatir. Oke, Bang Andre, saya ke Bang Andre. Bang Andre, ini kok sama sih sebenarnya pertanyaannya, lama betul ya menentukannya. Betulkah kemudian nama Gibran Rakabuming Raka ini akan disodorkan untuk dibahas juga di Koalisi Indonesia Maju sebagai dalam bursa radarnya bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto? Ya, jadi gini Adisti, sama seperti Bang Andre senior saya ini, bahwa sekali lagi memang masih butuh waktu ya, karena memang ada beberapa tahapan yang lagi kita lewati. Yang pertama, tahapan pertama kita lagi melakukan konsolidasi dalam rangka membentuk tim pemenangan. Jadi kita siapkan siapa tim pemenangan yang akan dipilih. Yang kedua adalah sebagai bagian yang sudah menyatakan keberlanjutan Pak Jokowi, kita lagi mempersiapkan visi dan misi dan program yang merupakan kelanjutan dari fondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Yang ketiga baru kita masuk dalam tahapan penentuan cawapres. Nah, penentuan cawapres ini, jadi tiga ini lagi berjalan secara simultan. Nah, penentuan cawapres ini ya, Adisti, memang ada berbagai nama yang ada. Mas Gibran sudah diusulkan, baik oleh partai politik maupun dari relawan-relawan Pak Jokowi yang menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Lalu juga ada Pak Erick Thohir yang diusulkan secara resmi oleh PAN. Lalu juga ada Pak Erlangga Hartarto yang diusulkan oleh Partai Golkar, dan juga nama Bu Kofifa yang juga diusulkan. Ya, intinya 4 nama ini nanti akan dibahas bersama-sama oleh Pak Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju. Nanti para ketua umum akan mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Jadi ini prosesnya lagi berjalan semua. Dan Partai Koalisi Indonesia Maju hampir tiap hari rapat mematangkan 3 hal, sehingga nanti waktu ke KPU ya capres-cawapresnya ada, tim suksesnya jelas, dan visi misi dan programnya sudah jelas. Oke. Nah tadi berbicara soal relawan nih,
Bang Andre, apakah kemudian menunggu dulu, mengintip dulu nih? Katanya kan kemarin, katanya Mas Gibran, relawan Jokowi akan menentukan arah dukungan Pilpres pada hari Sabtu ini. Jadi betul ya, nunggu ini dulu, nunggu relawan Jokowi ini deklarasi. Hari Sabtu berarti tanggal 14. Nah, atau jangan-jangan 14 ada yang bergabung lagi ya? Kami tentu berharap mudah-mudahan minggu ini ada partai yang bergabung, yaitu Partai Merah dan Putih. Insya Allah minggu ini. Harapan kami seperti itu. Lalu nanti dilanjutkan deklarasi para relawan-relawan yang selama ini bersama-sama dengan Pak Jokowi. Harapannya kan seperti itu. Mudah-mudahan kita tunggu saja. Yang jelas, insya Allah antara tanggal 19 sampai 25 sesuai waktu ketentuan KPU, Pak Prabowo nanti akan datang bersama-sama cawapresnya dan seluruh partai pendukungnya. Mudah-mudahan minggu ini akan ada kejutan-kejutan baru. Oke. Sing sabar, ojo ke susu. Oke, minggu ini akan dalam politik itu tentu ada kejutan-kejutan yang menarik. Alhamdulillah sampai saat ini berbagai survei juga menyatakan Pak Prabowo alhamdulillah head to head dengan Mas Ganjar unggul 11%. Itu menunjukkan cara koalisi Indonesia Maju on the track. Insya Allah kita didukung rakyat dan bersama dengan rakyat. Oke, jadi kalau Bung Andre udah ngomong ada kejutan, berarti kayaknya bener nih bakalan A1 akan ada kejutan di hari Sabtu atau di hari Minggu. Betul, jadi Partai Merah Putih yang akan bergabung ini bisa dikatakan harapan dan doanya, begitu. Harapan dan doanya. Mohon doanya. Oke, Partai Merah Putih itu identik sama PSI ya, betul ya berarti Bang Andre? Harapannya ya, itu? Harapan kita tentu PSI. Secara resmi Pak Prabowo sudah pernah datang ke kantor PSI dengan jajaran petinggi Gerindra. Lalu PSI juga sudah berkali-kali silaturahim dengan kami. Jadi insya Allah ya komunikasi sudah dibangun, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi bagaimana Pak Prabowo dan seluruh pimpinan koalisi Indonesia Maju sangat menghargai PSI. Kita melihat PSI ini partai masa depan, partainya anak muda, dan kami tidak pernah memenang sebelah mata kepada teman-teman PSI. Saya rasa dengan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, insya Allah PSI nyaman bersama kami. Oke, apalagi katanya ada informasi Pak Prabowo akan kunjungan ke wilayah Jawa Tengah, begitu ya, betul ya, di minggu ini? Ya, tunggu tanggal mainnya aja. Saya nggak terlalu hafal jadwal Pak Prabowo, terserah. Oke, kita tunggu tanggal mainnya. Kita terus bekerja, terus mematangkan, dan insya Allah akan memberikan yang terbaik bagi rakyat. Oke, baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat dari pernyataan Bang Andreas, Bang Andre, ini kalau Bang Andreas tadi menyatakan nggak apa-apa, saya nggak khawatir, Partai PDI Perjuangan tidak khawatir nama Gibran Rakabumi ini bisa dikatakan dimajukan, dibahas di Koalisi Indonesia Maju. Sementara Pak Prabowo ini nampaknya lagi di atas angin karena menyatakan akan ada partai baru yang akan bergabung. Kenapa dulu tidak saling bisa dikatakan mengumumkan, saling intip atau seperti apa? Saling menunggu sepertinya, Mas Adi. Ya, saya kira di sini ada variabel Jokowi yang sepertinya sedang ditunggu. Bagaimana manuver dan orkestrasi politiknya di akhir ya, Mbak Adisti. Karena misalnya soal apakah kemungkinan Gibran bisa maju ataupun tidak, ini kan selalu dikaitkan dengan Jokowi. Pertama, soal apakah dalam waktu dekat akan diumumkan tentang syarat yang akan membuat Gibran bisa maju ataupun tidak, ini kan sedang ditunggu oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian publik berandai-andai bahwa itu akan dikabulkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah itu akan digunakan oleh Gibran ataupun tidak? Kalau itu digunakan, tentu itu dianggap sebagai bagian dari sikap politik Jokowi di Pilpres nantinya. Jadi ini yang sepertinya sedang ditunggu betul. Kalaupun toh muncul begitu banyak nama di belakangnya Pak Prabowo, ada Gibran, ada Hovifah, ada Erik, dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya kalau dilihat rata-rata, teman-teman Partai Gerindra itu lebih condong hanya ingin kepada Gibran Rakabuming Raka, bukan kepada yang lain. Yang lain itu ya hanya sebatas pelengkap penderita sebenarnya, tidak terlampau diharapkan gitu ya. Karena satu-satunya cara untuk mendapatkan dukungan, kemudian simpati,
dan support dari Jokowi secara total adalah dengan cara menjadikan Gibran sebagai wakil Prabowo di 2024. Itu yang sepertinya juga berdampak kepada sikap politik PDIP. PDIP kan punya track record main politiknya di last minute, di tikungan akhir. Dulu waktu 2019 ketika mengumumkan Kiai Haji Ma'ruf Amin misalnya mendampingi Jokowi, itu kan beberapa jam saat mendaftarkan diri ke KPU. Jadi bagi PDIP sebenarnya sedang ingin dilihat betul sebenarnya bagaimana sikap Jokowi di akhir. Kalau sikap politik Prabowo juga sama. Rasa-rasanya memang Prabowo ini tergantung Jokowi, tegak lurusnya bagi Jokowi. Bagi saya di situ, Mbak. Jadi agak sedikit gampang sekarang mengerucutkan bagaimana cara membaca sikap politik dan kecenderungan-kecenderungan politik baik di kubu Prabowo ataupun di kubu Pak Ganjar Pranowo. Semuanya masih menunggu apa sebenarnya manuver politik yang akan dimainkan oleh Jokowi itu. Kalau Jokowi misalnya merestui Gibran maju di 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto, tentu Bang Andreas Fugoho Faraira dengan PDIP akan bikin perhitungan, akan bikin kalkulasi dan akan berhitung soal siapa kira-kira calon pendamping Ganjar yang relatif agak kompetitif dan bisa bersaing. Oke, nah itu dia nama Gibran Rakabuming Raka yang sebenarnya diincar gitu dari koalisi Pak Prabowo. Nah kalau ternyata Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan, apa yang menjadi alternatif atau plan B-nya? Mas Adi? Ya, kalau Gibran tidak maju ya rasa-rasanya paling mungkin Erick Thohir ya yang dibayangkan ya. Karena memang selama ini publik melihat bahwa Prabowo dan Erick ini merupakan pasangan yang relatifly mendapatkan endorsement dan chemistry dari Pak Jokowi kan. Itu yang kemudian kita bisa lihat ya dari jauh Mbak Audrey. Tapi kalau melihat kecenderungan secara umum, rasa-rasanya memang kubu Gerindra itu tetap menjadikan Gibran itu sebagai target man ya. Jadi top listnya itu Gibran dulu pokoknya. Baru setelah itu bicara yang lain. Ini yang saya kira memang bisa dilihat dari jauh. Meski kita tahu bahwa begitu banyak baliho dan spanduk yang sudah bertebaran. Ada foto Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir misalnya di Depok, kemudian di Bekasi, di Banten, itu tersebar di mana-mana. Kemudian di TB Simatupang, di seberang kantornya PKS, di situ ada fotonya Pak Prabowo dengan Pak Yusril. Dan di tempat yang lain juga kita bisa melihat bagaimana Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Jadi di tengah simpang siur ini bagi saya, kalau Pak Prabowo bagi saya agak gampang cara membacanya. Masih berharap Gibran dan berharap bagaimana Jokowi mendukung secara total di 2024. Kalau Bang Andreas, sikapnya lebih banyak menunggu sepertinya teman-teman PDIP ini. Apa manuver politik Jokowi di akhir, itulah yang kemudian akan menentukan strategi politik apa yang akan dimainkan. Oke, baik. Betul, Bang Andre, top listnya ya nama Gibran, yang lainnya pelengkap penderita. Bang Andre. Ya. Betul, top listnya tetap nama Gibran ya? Enggak lah, ini kan kalau membaca analisis Adi Praitno, saya menerjemahkan pernyataan Adi Praitno ya. Kalau pernyataan saya sudah jelas, ada kemungkinan 4 nama yang akan dibahas. Ya, kalau menerjemahkan pernyataan Adi Praitno ini menunggu antara anak kandung sama anak mas gitu, pernyataan Adi Praitno. Ya. Betul ya, soundbite-nya begitu. Kalau membaca pernyataan Adi Praitno. Nah, saya ingin tegaskan kembali bahwa berapa nama ini akan dibahas di Koalisi Indonesia Maju. Ada Mas Gibran, Pak Erick Thohir, Pak Erlangga, dan Bu Kofifa, nanti kita akan bahas. Jadi bukannya kita hanya menetapkan Mas Gibran sebagai top list, ya tentu Mas Gibran masuk dalam list kita. Tapi tentu ada nama-nama lain dan itu akan dibahas secara bersama-sama di rapat pimpinan para ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Yang akan insya Allah sebelum tanggal 19 akan ada keputusan. Oke, nah saya jadi ingat nih kemarin Mas Gibran ini ngomong hari Sabtu ini akan ada penentuan arah dukungan Pilpres relawan Jokowi berskala nasional. Menunggu itu berarti betul, biar bersinergi gitu. Ya kalau dukungan tentu kita membutuhkan dukungan dari segala pihak. Kita membutuhkan dukungan dari seluruh pihak yang komit terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Siapapun yang komit terhadap 4 pilar itu tentu kita buka pintu selebar-lebarnya dan kita bentangkan karpet merah dari manapun, ya mau dari partai politik, dari relawan, karena sekali lagi membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama
dengan semangat gotong royong. Tidak ada satu kelompok saja yang bisa membangun Indonesia. Nah, Pak Prabowo adalah tokoh pemersatu bangsa. Beliau mengedepankan persatuan yang beliau contohkan bukan dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata bersama Pak Jokowi. Bayangkan ya, begitu ketat kompetisi, begitu panas, tapi demi NKRI, demi bangsa dan negara, Pak Jokowi memberikan contoh bersama-sama Pak Prabowo untuk mempertahankan Indonesia. Nah, itulah semangatnya Pak Prabowo. Bersama Prabowo kita jaga persatuan Indonesia. Baik. Dan tentu sebagai tokoh pemersatu bangsa, beliau mengajak seluruh elemen bangsa dan seluruh partai politik bersama-sama bergotong royong membangun bangsa yang kita cintai. Nah, tapi Bang Andre nggak GR nih, kan kata Projo inisialnya P nih yang bakal didukung. Kalau saya tidak ingin mendahului Mas Ari Budi ya, tapi calon presiden yang inisial P satu-satunya Prabowo Subianto. Kalau Mas Ganjar kan Mas Ganjar, Mas Anies. Nah, kalau bicara nama depan ya. Jadi udah Ganjar, pasti lo ya. Pranowo G depannya. Anies Baswedan A depan. Nah, yang inisial yang huruf depannya P, Prabowo Subianto. Tapi sekali lagi, saya tidak ingin mendahului takdir, karena yang tahu ya Mas Ari Budi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga nggak tahu. Gitu. Masa nggak tahu? Orang udah dikasih tahu tadi ya. Cuma belum bisa diumumin aja ya. Saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, ini gimana kalau dari Mas Adi tadi bilang katanya nampaknya PDI Perjuangan ini strateginya masih menunggu, masih mengintip dulu strategi dari lawan, dari koalisi sebelah. Betulkah demikian? Masih adem ayem aja nih kayaknya. Ya, Mbak Adisti, yang pasti di koalisi atau di kelompok partai yang mendukung kerjasama, mendukung Mas Ganjar ini, kita tidak menempatkan ada pendukung yang merupakan bagian dari pelengkap penderita gitu, tapi merupakan bagian yang solid untuk membangun infrastruktur kerjasama ini. Jadi itu hal yang sedang dilakukan. TPN, tim pemenangan nasional sudah dibentuk, kerja-kerja ke lapangan juga sudah sedang dipersiapkan. Jadi ini adalah fokus kerja dari kelompok partai yang bekerja sama untuk mendukung Mas Ganjar. Jadi di PDI Perjuangan bersama dengan P3, bersama dengan Hanura, bersama dengan Perindo, dan relawan-relawan ini kita fokus ke masyarakat, gitu. Kita fokus ke rakyat, dan Mas Ganjar saat ini sedang berkeliling ke berbagai wilayah di Republik ini untuk melakukan sosialisasi, karena kekuatan pada figur Mas Ganjar ini perlu dimaksimalkan, karena ada beberapa faktor, misalnya soal kedikenalan itu penting untuk dinaikkan, dimaksimalkan, karena kedisukaan terhadap Mas Ganjar itu tinggi, dan kita lihat bagaimana elektabilitas Mas Ganjar ini naik terus gitu di dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, itu hal yang penting. Sementara proses keputusan untuk cawapres ini ya adalah wilayah elit politik, dan kita yakin bahwa pada saatnya dengan momentum yang tepat untuk mengumumkan ini akan menjadi suatu kekuatan yang mengakselerasi dukungan. Soal waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu sampai dengan saat pengambilan keputusan itu hal yang sifatnya lebih pada additional, hal tambahan yang merupakan bagian daripada strategi untuk memenangkan Mas Ganjar. Lagi sosialisasi ke daerah. Nah, kemarin juga sempat terlihat duduk bersebelahan sama Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Sepertinya makin lama makin lengket, apalagi kemarin Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud udah bilang mereka teman lama. Benarkah demikian, teman lama yang kemudian lama-lama bisa jadi duet begitu ya? Nanti kita tunggu jawabannya. Bang Andreas, usai jeda tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, 9 hari jelang pendaftaran Capres dan juga Cawapres, nampaknya koalisi Prabowo Subianto dan juga koalisi Ganjar Pranowo ini masih saling intip. Membahas dialog ini kita akan lanjutkan. Saya langsung ke Bang Andreas melanjutkan perbincangan kita. Ini kan kemarin tampaknya Bang Andreas, Pak Ganjar sama
Pak Mahfud ini bilang katanya di salah satu kesempatan menghadiri undangan pernikahan, mereka ini teman lama. Teman lama bisa-bisa lama-lama bisa jadi duet begitu. Betulkah? Apakah memang ini menjadi apa ya? Modal utama, chemistry-nya udah kuat gitu Bang Andreas? Ya betul, artinya ya Mas Ganjar kan di DPR itu tahun berapa ya? Tahun 2004 sampai dengan 2014. Sehingga dari segi perkawanan ya, hubungan antara ya Mas Ganjar dengan Pak Mahfud itu sudah lama terjadi juga ketika dia dengan posisi sebagai menteri, sebagai gubernur. Komunikasi itu kan ya terjalin dengan baik gitu. Jadi antara para elit politik ini kan mempunyai ya hubungan yang baik satu sama lain. Ya ketika terutama juga ketika mendukung pemerintahan Pak Jokowi selama ini gitu. Jadi bukan hal yang baru sekali gitu bahwa komunikasi itu terjalin. Jadi kita membangun komunikasi itu bukan hal yang karena hanya untuk kepentingan kekuasaan, kepentingan kemudian kepentingan elektoral, kemudian membangun komunikasi. Tapi komunikasi politik itu penting untuk membangun kesepahaman. Dan di sini satu hal yang penting di dalam proses-proses seperti ini adalah saling percaya, trust building di antara para elit politik ini, sehingga kemudian chemistry antara calon presiden, calon wakil presiden itu terbangun dengan baik gitu, sehingga dengan solid untuk ya kita yang mendukung juga dan rakyat yang melihat itu juga melihat bahwa ini adalah pasangan yang solid yang akan memimpin republik ini. Dan ketika mereka memenangkan kontestasi ini, mereka akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, menjadi presiden dan wakil presiden yang benar-benar bersama-sama Dwi Tunggal yang akan memimpin republik ini. Itu penting gitu. Itu penting untuk meyakinkan masyarakat dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak tiap hari kita ini menjanjikan ini, bertemu dengan ini, kemudian membangun ini hubungan, ya kemudian itu jadi tiba-tiba membuat keputusan. Itu bukan gayanya PDI Perjuangan dan partai-partai yang mendukung Mas Ganjar gitu. Oke, ya bisa saja kita berharap ini merupakan salah satu sinyal ya, teman lama-lama bisa jadi duet gitu kan, apalagi chemistry-nya sudah terbangun, komunikasinya sudah terbangun. Mas Adi melihatnya gimana? Ada nama yang kemudian menguat adalah nama Mahfud MD, karena memang kemarin beberapa waktu lalu lengket bisa dikatakan sama Mas Ganjar, katanya teman lama. Kemudian juga ada nama yang bisa dikatakan menguat juga, punya pengaruh juga di Jawa Timur. Ada nama Bukoviva dan juga Mbak Yeni Wahid. Dari ketiga nama ini, siapa yang paling berpotensial untuk mendampingi Pak Ganjar? Ada 3 misteri di dunia ini, Adisti. Pertama, yaitu jodoh, kematian, dan rizki. Kalau mau ditambahkan, ada satu lagi yang menjadi misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu soal siapa yang akan menjadi pendamping Ganjar Pranowo di 2024. Nah itu misteri keempat yang saya kira sampai sekarang masih menjadi teka-teki, karena tak ada yang bisa memastikan siapa yang nantinya akan secara definitif diputuskan untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto, karena di antara 3 nama itu tentu merupakan sosok-sosok yang sebenarnya punya daya tambah yang bisa meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata bahwa pendamping Ganjar itu elektabilitas itu bukan segala-galanya. Ketika ada nama Pak Ridwan Kamil yang saya kira kita tahu bahwa punya portofolio politik yang relatif agak mentereng, kuat di Jawa Barat, cukup populer, elektabilitasnya bagus, tapi kemudian dicoret. Mungkin ada sesuatu yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan kriteria, mungkin soal chemistry, mungkin soal ada orkestrasi politik yang kemudian membuat tak nyaman teman-teman PDIP dan seterusnya. Oleh karena itu, bicara tentang siapa pendampingnya Ganjar, apakah Mahfud MD ataupun Hovifah dan Mbak Yeni Wahid, saya kira semuanya masuk dalam kategori ini. Tapi in the end of the day-nya kan yang bisa memutuskan adalah ketua umum partai yang saya kira hanya akan dibicarakan secara eksklusif. Ya tentu mereka mempertimbangkan begitu banyak variabel. Siapa yang secara elektabilitas misalnya bisa menutup kekurangan Ganjar, kemudian memiliki chemistry, kemudian punya ideologi,
kemudian punya kesamaan sikap, ya, tata krama dan etik politik. Hal-hal yang semacam ini sepertinya juga diperhatikan soal nantinya siapa yang akan secara definitif diputuskan ya oleh teman-teman PDIP, kemudian Perindo, Hanura dan P3. Rumit memang karena semuanya ini barang bagus. Tapi kalau mau dikerucutkan tentu yang relatif agak sedikit kuat itu antara Mahfud MD dan Hovifah. Karena dua sosok ini kan dinilai punya irisan dan kekuatan politik yang sama. Kuat di Jawa Timur, masuk di kalangan NU, dan yang paling penting mampu diharapkan menambal kelemahan elektabilitas Pak Ganjar di berbagai tempat yang relatif masih belum solid. Misalnya di Jawa Barat, di Jakarta maksud saya, dan di DKI Jakarta. Saya kira di situ, tapi kita tidak pernah tahu, jangan-jangan di antara tiga nama ini muncul yang akhirnya akan diputuskan sebagai pendampingnya Ganjar. Kan masih ada nama Sandiaga Uno, ada nama Pak Andika Perkasa, dan seterusnya, Mbak Adisti. Oke, tapi juga yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari bisa dikatakan wilayah yang bisa juga menjadi penentu selain Jawa Tengah dan juga Jawa Barat adalah Jawa Timur. Nah, kalau yang dari potensial untuk meraih lumbung suara di Jawa Timur, kalau koalisi Anies Baswedan saja sudah memilih Muhaimin Iskandar. Nah, kalau untuk Ganjar sendiri, kira-kira yang berpotensial untuk meraih wilayah lumbung suara Jawa Timur ini Mahfud MDK, Mbak Yenika, atau justru Bukofifa? Kalau kita menggunakan variabel statistik yang punya popularitas dan elektabilitas kuat di Jawa Timur itu ada dua, Bu Hovifah dan Pak Mahfud MD. Dua orang ini saya kira memang punya penetrasi, networking, dan dukungan politik yang cukup signifikan di Jawa Timur, Mbak Adisti. Oleh karena itu sebenarnya tinggal pilih siapa yang akan menebalkan kemenangan Ganjar misalnya di Jawa Timur. Tapi ingat bahwa pendampingnya Ganjar ini sambil lalu juga harus mampu menutup kekurangan Ganjar di tempat yang lain. Karena kalau dilihat kecenderungan rata-rata secara umum, Ganjar rasa-rasanya di Jawa Timur relatif agak lebih unggul ketimbang yang lain. Yang dibutuhkan oleh Ganjar itu adalah dukungan politik yang selama ini tidak terlampau kuat, misalnya di Jakarta ataupun Banten. Makanya di situ PR-nya. Kalau misalnya Hovifah, betul dia akan menambah suara di Jawa Timur. Pak Ganjar di Jawa Timur. Oke, apakah Hovifah bisa menutup kekurangan Ganjar di tempat yang lain? Dan itu yang sepertinya sedang dihitung. Apakah Mahfud bisa menutup kekurangan di Jawa Barat misalnya, Banten dan Jakarta? Kalaupun toh di Jawa Timur bertambah sih oke, nggak ada soal. Tapi hal-hal lain yang selama ini belum tergarap secara maksimal itu juga menjadi faktor-faktor pertimbangan. Cuman kalau Bu Hovifah memang menjadi relatif agak sedikit signifikan pertimbangannya, mengingat posisinya saat ini sebagai gubernur yang saya kira memang penetrasi dan kekuatan politiknya juga kuat. Kalau Bu Hovifah di Ganjar mungkin masuk dalam hitungan sebagai calon pendamping. Tapi kalau di kubunya Bang Andre Rosiade, Hovifah ini hanya sekelas ketua tim sukses. Nah, karena itu kan pernyataan Bang Andre beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau saya melihat soal siapa yang paling diharapkan oleh kubunya Bang Andre, tak lain dan tak bukan sang putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka. Tentu berharap keajaiban-keajaiban di kemudian hari. Oke, tak lain dan juga tak bukan siapa lagi, the one and only Gibran Rakabuming Raka. So please-nya Bang Andre, tanggapannya. Apalagi ini lagi nunggu nih detik-detik keputusan MK akan seperti apa. Kalau keputusannya oke, yes, berarti lampu hijau. Betulkah demikian Bang Andre? Kalau Adi Praitno itu kan pengamat apa aja dia bisa bicara. Tadi saya sudah sampaikan daftar nama kami ada 4 ini. Insya Allah ya akan dibahas. Nah, Gerindra pun Partai Taat Konstitusi sampai hari ini, detik ini kita bicara, Mas Gibran masih terkendala konstitusi. Saya tidak tahu kalau berapa hari ke depan tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil keputusannya, itu nanti kita bicara. Yang jelas, sekali lagi saya tidak tahu nama siapa yang akan diputuskan, karena memang ini domain dan ranahnya para ketua umum. Mari kita tunggu saja. Tapi kami optimis, insya Allah minggu-minggu ini ya sampai hari Minggu ke depan akan ada kejutan-kejutan yang sangat menarik dan insya Allah akan menambah dukungan kepada Pak Prabowo. Karena apa? Karena terlihat ya, kita lihat bagaimana survei, 2 survei terakhir, Poltreking dan juga LSI Bang Jayadi Hanan sudah menunjukkan Pak Prabowo unggul. Bahkan di survei Bang Jayadi Hanan itu kita lihat head to head Pak Prabowo dengan Mas Ganjar
itu hampir 11%. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dukungan rakyat kepada Pak Prabowo terus bertambah. Meskipun fitnah, hoax terus ditebar menyerang Pak Prabowo, alhamdulillah rakyat sudah mulai cerdas dan rakyat itu tokoh pemersatu bangsa, yakni Pak Prabowo Subianto. Oke, tadi Bang Andre bilang katanya kalau Gibran ini kendalanya memang ya itu tadi tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusinya Gibran bisa dengan syarat 35 tahun, berarti lampu hijau, berarti betul ya? Jadi kalau misalnya MK-nya memutus misalnya bisa 35 tahun ke atas, otomatis Mas Gibran yang usianya kalau tidak salah 36 tahun masuk dalam radar yang akan dirapatkan oleh pimpinan koalisi Indonesia Maju. Mari kita tunggu saja hasil keputusan para ketua umum di koalisi Indonesia Maju. Yang jelas siapapun cawapres Pak Prabowo, insya Allah kita akan persembahkan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Oke, tapi tetap ya top listnya ya nunggu putusan MK dulu ya Bang Andre. Memang begini Aditi, tahapannya lagi berjalan. Jadi ada tahapan penentuan tim sukses. Di penentuan tim sukses itu Bu Khofifah salah satu kandidat cawapres yang juga dianggap mampu menjadi ketua tim pemenangan. Ya. Nah itu lagi kita bahas. Lalu ada tahapan pematangan program dan visi dan misi. Lalu setelah itu baru lanjut ke keputusan siapa cawapres. Ini lagi simultan, insya Allah dalam 10 hari ke depan ya mudah-mudahan sudah ada keputusan dan sudah selesai 3 rangkaian yang saya sampaikan tadi. Ini rapatnya lagi jalan terus. Gitu. Para pimpinan lagi jalan terus. Berarti kalau nama Bu Insya Allah kalau sudah dapat nanti kita akan update. Ya pasti dong, kan kita semuanya nunggu. Jadi intinya sing sabar, coba susu. Ya itu dia ya, apalagi tinggal 9 hari lagi. Ataukah memang seperti... Tapi mungkin kita tunggu minggu ini. Mudah-mudahan ada kejutan-kejutan yang mengagetkan seperti tikungan di Mandalika nanti. Insya Allah. Nah, dari minggu ini kan ada MotoGP. Nah, insya Allah akan ada kejutan-kejutan di tikungan-tikungan. Di tikungan akhir ya. Jangan sampai ngepot tapi ya. Insya Allah. Bang Andreas, kalau katanya Mas Adi harus menyeimbangkan tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di Jakarta dan juga Banten. Ada nama Mahfud MD, kalau di Jawa Timur ada nama Khofifah Indar Parawansa. Nah kalau dari PDI Perjuangan sendiri pertimbangannya lebih kemana? Lebih ke menguntungkan Jakarta dan Banten ataukah ke Jawa Timur? Memang kita tahu bahwa jumlah pemilih terbesar itu ada di Jawa. Dan itu ada di spot-spot ya seperti ya paling besar di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, Banten. Tapi pemilu pilpres, pilpres terutama yang sekarang menjadi pembicaraan itu adalah pemilihan umum Indonesia gitu. Oleh karena itu yang sekarang juga sedang dilakukan oleh tim itu adalah pemetaan. Pemetaan itu adalah pemetaan Indonesia. Dalam arti di situ kita akan melihat bagaimana sekarang apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar itu adalah menjalankan juga pemetaan politik ini gitu. Jadi dan ya tim memberikan rekomendasi untuk ya melakukan sosialisasi dengan dasar pemetaan tadi gitu. Begitupun nanti dengan calon wakil presiden gitu, karena kita harus lihat bahwa semua wilayah itu mempunyai potensi gitu, dan disitulah kita lihat bagaimana kekuatan dari kontestan yang lain, dan kemudian bagaimana kekuatan atau strong and weak point dari masing-masing kontestan itu, dan bagaimana menutupi yang lemah dan kemudian memperkuat yang sudah kuat gitu. Dalam arti melihat itu adalah melihat dalam kacamata Indonesia gitu. Itu penting. Dan kemudian yang juga jadi menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan, memang nama yang juga dipertimbangkan adalah nama Mahfud MD dan juga Bu Khofifah. Ya
kedua figur ini kan mempunyai reputasi gitu, mempunyai reputasi politik yang panjang gitu, dengan pengalaman politik yang panjang, sehingga ya mereka tentu ya memperoleh apresiasi publik. Dan di dalam kontestasi pemilihan elektoral presiden, seperti ya, presiden maupun pilkada, figur-figur seperti ini tentu menjadi perhatian publik dan menjadi perhatian ya di dalam proses ini juga kami memperhatikan gitu. Karena apa yang dibicarakan, dinamika yang dibicarakan di masyarakat itu harus menjadi perhatian dari dari para pengambil keputusan gitu. Tapi keputusan tentu akhirnya pada satu orang gitu, karena calon wakil presiden itu kan hanya satu gitu. Begitupun dengan capresnya gitu. Jadi dinamika ini sedang berjalan gitu sampai pada keputusan nanti gitu. Oke, nampaknya masih wait and see kalau dari kubunya Pak Ganjar dan juga PDI Perjuangan. Nah, Mas Adi. Sabar aja, Adisti. Sabar aja. Oke, sama sih sebenarnya sama Bang Andre juga diminta sabar ya. Oke, Mas Adi, kalau Mas Adi melihat ini strategi apa yang kemudian saat ini tengah dimatangkan? Apakah memang ini tengah melihat salah satu koalisi lawan sambil juga melihat kejutan-kejutan nih, salah satunya ya bisa dikatakan di pekan-pekan ini nih, pekan-pekan bisa dikatakan perhitungan yang memperhitungkan ada keputusan MK, kemudian siapa yang akan bergabung partai selanjutnya baik itu ke koalisi Prabowo ataupun Ganjar, ataukah kemudian satu lagi ini soal arah dukungan relawan Jokowi, ini yang juga harus betul-betul dipertimbangkan. Kalau saya sih membacanya dua hal. Pertama tentu yang dihitung itu bagaimana cara mengkalkulasi kekuatan politik internal dari masing-masing kubu ini, Adisti. Sambil lalu misalnya melihat bagaimana perkembangan di luaran. Seperti kalau dukungan partai ataupun relawan sebenarnya nggak terlampau signifikan. Yang dihitung itu bagaimana manuver politik Jokowi kan. Manuver politik Jokowi ini kan banyak dilihat misalnya melalui relawan politiknya ataupun melalui PSI. Itu tak bisa dibantah karena kita tahu persis bahwa sejumlah relawan Jokowi dan PSI ini adalah bagian dari salah satu wajah Jokowi yang seringkali ditafsirkan kepada kecenderungan sikap politik Jokowi di 2024. Hal-hal yang semacam ini sepertinya sedang dihitung betul. Makanya di awal saya mengatakan, kalau bagi PDIP sambil mencari kira-kira siapa sosok yang memiliki portofolio paling mentereng, all in bisa melengkapi semua kebutuhan yang diinginkan oleh Ganjar Pranowo, tentu sambil lalu melihat sebenarnya kemana ujung dari manuver politik ini semua. Soal MK, soal dukungan politik Jokowi, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena kan ada anggapan bahwa Jokowi ini kan cukup longgar, relatif lebih memberikan banyak endorsement ke kubu Prabowo Subianto ketimbang Pak Ganjar. Kan ini yang sebenarnya sedang dihitung betul. Oleh karena itu, bagi PDIP sebenarnya sudah matang gitu, bagaimana persiapan politiknya menghadapi. Tapi kan pada ujung-ujungnya soal siapa pendamping Prabowo itu yang sedang dihitung dan sedang dikalkulasi. Makanya di awal saya juga mengatakan kalau Bang Andre, teman-teman Gerindra, ini kan target utamanya bukan yang lain kok. Pasti Gibran. Itu hanya merupakan satu-satunya cara di mana supaya Jokowi itu memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto. Kalau bukan Gibran, ya saya kira dukungan politik Jokowi tidak terlampau bisa diharapkan secara total. Makanya satu-satunya cara melunakkan, cara merayu dan berharap 100% dukungan dari Jokowi tak lain dan tak bukan hanya dengan cara berharap Mas Gibran kemudian diberikan kesempatan untuk bisa maju di 2024. Tapi saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, hati-hati, Jokowi ini orang Jawa, seringkali sikap suka dan tidak sukanya kepada orang ini susah untuk ditebak. Apalagi kan kita tahu orang Jawa itu kan kerisnya taruh di belakang. Jadi sikap suka sama orang itu bisa kebalikannya, bisa sikapnya yang tidak suka. Begitupun sebaliknya, sikap tidak suka itu bisa sebaliknya yang terjadi, yaitu sikap suka. Tapi itu tidak mungkin ditunjukkan kepada publik. Oleh karena itu, bagi saya menjadi penting baik Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto itu yang paling penting sekarang harus berdiri di atas kakinya masing-masing. Menunjukkan bahwa mereka itu punya diferensiasi politik, punya daya tawar dan punya daya pikat. Sehingga rakyat itu mau datang ke TPS dan memilih mereka. Kalaupun toh mendapatkan dukungan politik Jokowi, itu anggap saja sebagai sebuah bonus yang datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu aja sih menurut saya. Karena khawatir ini Jokowi bisa putar arah di kemudian hari. Sekarang Bang Andre Rosiade, kemudian teman-teman Gerindra sangat sure betul mendapatkan angin surga. Siapa yang bisa menjamin bahwa Jokowi di kemudian akhir itu akan balik arah gitu ya. Dan
putar haluan dan tidak mendukung siapapun. Ini menjadi catatan karena yang dilihat oleh publik sebenarnya adalah soal siapa sebenarnya kandidat yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi dan meyakinkan. Itulah yang akan kemudian membuat kenapa orang datang ke TPS dan memilih calon presiden di 2024. Oke, itu dia yang kemudian menjadi underline-nya adalah bukan pilihan presiden tapi pilihan rakyat. Itulah yang utama. Betul ya, Bang Andreas dan juga Bang Andre? Ya, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi gitu. Pertama, ya sebagai kontestan pemilihan presiden, kita fokus dan kita berdiri di atas kaki sendiri mendukung Mas Ganjar. Dan yang kedua, Pak Jokowi itu sekian lama bersama PDI Perjuangan, dia kader PDI Perjuangan. Kami kenal beliau cukup lama gitu. Kami lebih mengenal beliau gitu daripada yang lain gitu. Oke, baik, kita akan tunggu seperti apa nanti dinamikanya masih kita lihat, apalagi ini pekan-pekan bisa dikatakan penentulah sampai akhirnya nanti akan ada pendaftaran capres dan juga cawapres 9 hari lagi. Baik, terima kasih Bung Andreas dan juga ada Bang Andre Rosiade dan juga ada Mas Adi Prayitno telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu. Terima kasih.